Tokap dingong ka omi waktu dari ma. Okap dingong ka omi wak lanai doi mak ngan doi tunggal. Wak tatai doi incila ngan doi intoli. Sija si nungun soga ngan uta somuntai lalu ngimai somuntai ngan sotumo lalu ngimai sotumo ngan somuntai libom pu omi sae seagi botompo omi bojomet bobala boyo jurok bojunyok pini puntat ngan podi go cade boko ciak boko cabak wa jolaya omi bis lilo boko pabut moidi Ripu moncik ponuru ngopik kelabot empumu Poho siau kolap monu ngopik siap kuku janik bosok kue Omi mido ama kanyam wa suruga loka Omi mido kanyam wa suruga loka Tokap kami nompau omi nosu Sija sintu omi jodi soani Okap mai jodi penompa omi Kido agi penompa iku Salep leomi mongki nyak cala pemidop omi Kawai atau di Pelaman kita sebut dengan ngangkat salib, ngongkat salib. Bagi saya pribadi berulang-ulang kali saya kemukakan bahwa inti dari perayaan berhubungan dengan tahun pertanian pesta panen adalah ucapan syukur. Sebagai orang Katolik, kita tahu ucapan syukur kita pertama karena kita masih dicintai oleh Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan telah memberikan nenek moyang kita yang sangat baik. Dari mana kita berasal? Oleh karena itu bagus bahwa kemarin kita misa di kuburan untuk menunjukkan bahwa kita berterima kasih kepada nenek moyang kita, mendoakan mereka agar mereka yang telah berjasa banyak untuk kita sudah berada di surga bersama Allah Bapa. Prosesi ngongkat salib merupakan prosesi adat hasil daripada perubahan budaya atau inkulturasi bagi masyarakat suku Dayak Pompak Desa Lintang Pelaman. Saya lihat kampung ini, ya, mumpung saya berasal dari kampung ini masih bisa diatur. Jadi ide pokok sebetulnya saya mau, karena keyakinan saya tidak ada budaya yang sungguh-sungguh jelek. Betul di banyak budaya Dayak ada sebung ayam dalam rangka adat, ya, bahkan ada judi juga dalam rangka adat, nunggu kalau ada kematian sebagainya, ngilang-ngilang waktu. Nah, tapi saya lihat itu sudah menjadi ekses di mana-mana. Sehingga waktu saya ke sini, saya lihat ini bagus ngangkat salib, karena yang menarik saya adalah sebelum saya di sini sudah ada kebiasaan masyarakat kalau membuka ladang itu, nah, ditandai dengan manggol tanah, kalau bahasa kita di sini ada tandanya, kemudian dibawa salib ladang ke sana. Dan banyak juga pengalaman masyarakat yang dikatakan dengan saya, kadang-kadang aneh waktu kita bakar ladang salibnya tidak terbakar. Jadi ada sedikit keyakinan, kepercayaan bahwa betul salib ini bisa menyelamatkan. Baru ketika Konsili Vatikan kedua dari 62 sampai 65 itu 1965 bahwa boleh misa pakai bahasa setempat, Injil pakai bahasa setempat, dulu kan bahasa Latin semua. Waktu itu sebetulnya mulai gerakan, dan satu
surat pastoral Paulus ensiklik Nostra Aetate namanya, yang jelas-jelas dengan tegas mengatakan bahwa Gereja Katolik mengakui unsur-unsur yang baik yang ada pada kepercayaan budaya apapun. Dan saya sebagai orang Dayak, kalau nggak ada unsur yang baik, bagaimana kita bisa hidup dalam, kalau dalam hidup bersama kan ada aturan-aturan yang tidak tertulis yang memang baik, yang membuat hubungan manusia yang satu dengan yang lain menjadi baik. Nah, yang kedua, banyak unsur-unsur yang memang saya sangka sangat Katolik, sehingga dalam kehayatan saya terhadap budaya Dayak ini, ketika orang Dayak yang dulu dikatakan animisme, tidak bertuhan, sebetulnya sangat bertuhan. Jadi kalau orang Dayak menjadi Katolik, kalau bahasa saya, bukan dari gelap ke terang, tapi dari kabur menjadi jelas. Ya, hari ini kembali lagi kami ya pemerintah daerah juga menghadiri satu gawai yang menurut saya ini inkulturasi ya antara ya budaya dengan gereja, secara khusus gereja Katolik. Karena kalau biasanya ya secara adat tradisi kita melaksanakan nosu minupodi istilahnya, artinya semangat padi sebagai bentuk dari wujud syukur masyarakat di daerah kita diinkulturasikan dengan menyatakan ngongkat salib ya. Nah, ini dipadukan dengan ibadah, dan menurut saya ini satu inspirasi ya, dan masyarakat di sini sudah melakukan itu dari tahun ke tahun, dan tentunya ciri khas ini ya menurut saya adalah bagian penting dari ucapan syukur masyarakat kita. Nah, dengan budaya, apalagi saya sebagai Bupati Sanggau bersama Pak Wakil, kami dua punya visi yang salah satunya adalah Sanggau Budiman, Sanggau berbudaya dan beriman, sehingga ya dua unsur ini dijadikan satu bagian di dalam suatu upacara gawai, merupakan wujud nyata dari visi yang kami maksud. Gawai bagi masyarakat suku Dayak Pompak, Lintang Pelaman tidak lagi identik dengan pesta pora. Harapan salibnya itu dasarnya salib itu ditancap di ladang. Nah, untuk kita sebagai pelindung usaha kita yang di ladang. Ada hasil panennya kita. Itulah hasil panen, sudah hasil panen lalu kita begawai. Nah, itu ya intinya. Udah panen lalu gawai, nah, ujungnya inilah yang terjadi, kita begawai lalu berkati lagi salib itu, parang kita berkati lagi. Nah, itu panen baik atau kadang-kadang panennya kadang tidak baik, kadang-kadang tidak, kadang baik. Tetap harus baik tidak baik, kita tetap berkati segala salib, segala parang itu kita beladang untuk kita hutan supaya parang itu ada pelindungnya. Tidak kena kita. Barang itu kan kalau tidak kita kerjasama dengan Tuhan, itu kan kadang parang itu bisa makan kita. Bukan itu karena parang itu kawan kita, tidak bisa makan kita, bisa parang itu makan kita. Jadi hasil panennya itu baru gawai untuk ucapan syukur gitu. Ya, panen gawai, panen padinya itulah kita mengucapkan syukur dengan yang kita sudah kemarin diberkati, lalu ini berkati lagi, mengucap syukurnya dengan kita sesama manusia yang beladang. Kita minta maaf dengan mereka yang ada, lalu sama-sama kita gawai. Inilah terjadinya gawai ya tahun ini. Yang tahun lalu lumayan lah gawai, kita makan padi gawai itu padi tanam tahun yang lalu lumayan lah, itu hampir setengah, hampir penuh tuh lumbung tuh. Tahun ini saja tidak dapat hanya 8 karung ya. Padahal ladang mau lebih 1 hektar, mau 2 hektar itu ladang. Saja tahun ini montok hasilnya tidak ada. Tapi pun tetap kita gawai, tidak putus, kita harus gawai. Karena gawai itu mengandungkan apa? Apa tradisinya mungkin, tradisi kita, nenek moyang kita dulu. Lebih ke ucapan syukur. Ucapan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Berapapun dapat harus kita bersyukur. Kurang ke banyak pun harus kita bersyukur.
Tapi gawai yang sesungguhnya adalah ucapan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan hasil panen pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Ripu moncik penuru ngopik kelabot empumu poho siau kolap monu ngopik siap kuku janik bosok